Tapi mukanya sangat sumringah gitu pas kita datang tuh, itu buat saya ekspresi yang sangat tidak bisa digambarkan dan itu sangat, wah ternyata kita tuh, ditungguin loh dan mereka sangat antusias sama kita datang. Nama saya Norma Tridiana, biasa dipanggil Kak Norma. Saya bertugas di Perpustakaan Jakarta Barat dan saya sudah bekerja di sini sekitar 16 tahun. Sebagai seorang pustakawan, saya bertugas dari mulai bertanggung jawab atas pengadaan, pengolahan, seleksi buku, kemudian pengorganisasian buku. Terus kami juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan mengkampanyekan budaya baca dan minat baca, khususnya di Jakarta Barat. Salah satu yang berkesan di Jakarta Barat ini ketika tahun lalu kami dengan program inklusi kami datang ke salah satu SLB di Jakarta Barat gitu, dengan kegiatan kami mendongeng dan kami beraktivitas di SLB dan saya sangat sangat amazed gitu ngelihat teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung tapi sangat antusias untuk kegiatan dongeng dan pengen baca gitu, tapi mukanya tuh berseri-seri walaupun ada yang keterbatasan mental, ada yang lain-lain gitu, tapi mukanya sangat sumringah gitu pas kita datang tuh, itu buat saya ekspresi yang sangat tidak bisa digambarkan dan itu sangat, wah ternyata kita tuh ditungguin loh dan mereka sangat antusias sama kita datang. Pertama itu kita ada namanya untuk pengadaan buku ya. Pengadaan buku dimulai dengan seleksi buku. Jadi salah satu tugas saya sebagai seorang pustakawan, saya bertugas untuk melakukan seleksi buku apa saja yang akan dibeli atau diadakan gitu ya per tahunnya. Buku yang kita adakan itu nanti kita sumbernya dari hasil survei. Kita akan survei ke masyarakat buku apa saja yang dibutuhkan. Nanti setelah proses seleksi kita akan pengadaan dengan langsung ke penerbit. Nanti setelah bukunya sudah datang kita akan olah bukunya. Kita menyebutnya pengolahan, jadi kita memberi nomor kelas, kemudian mengklasifikasi bukunya, memberi nomor kelas, termasuk menstempel, dan ketika sudah selesai proses pengolahan, buku akan di-shelving atau dijajarkan menurut kelas subjek DDC, Dewey Decimal Classification, yang sudah siap untuk dilayangkan di lemari seperti ini. Itu kalau proses alur bukunya ya, dari awal pengadaan sampai di rak seperti itu. Untuk perawatan buku memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah pencahayaan, kemudian kebersihan. Jadi kayak pencahayaan kalau di ruang perpustakaan harus terang, kemudian kebersihan kami perpustakaan harus dibersihkan setiap hari, dielap, dibersihkan dari debu. Kemudian juga untuk peletakannya sendiri juga sebetulnya ada aturannya, jadi tidak boleh terlalu padat karena itu bisa merusak buku. Kami juga melakukan pencegahan salah satunya dengan penyampulan buku, dan kami juga melakukan fumigasi setiap tahun untuk mencegah rayap dan jamur-jamur yang ada di perpustakaan. Kalau buku rusak dan hilang, kita memang sudah punya prosedur untuk peminjaman, pengembalian terus. Jadi kalau buku rusak atau hilang ketika dipinjam oleh pemustaka, secara prosedur mereka harus lapor ke kami. Tidak ada denda berupa uang, tapi mereka harus mengganti dengan buku yang sama gitu. Kalau misalnya terlambat mengembalikan buku, mereka akan disuspend keanggotaannya. Misalnya terlambat 2 hari ke depan tidak bisa pinjam buku. Beberapa kasus untuk kasus buku yang sudah langka atau tidak bisa dicari buku yang sama, berarti dia harus mengganti dengan buku dengan subjek yang sama seperti itu. Tapi harus lapor dulu ke petugas. Jadi untuk pemustaka anak kita punya ruangan khusus di bawah yang ramah anak. Jadi rak bukunya lebih pendek, warna-warni, kemudian sofa yang digunakan juga empuk dan lain-lain. Kemudian kita juga mengantisipasi untuk pemustaka kita yang disabilitas. Kayak kita sudah ada track untuk netra ya. Netra, terus kita juga siapkan untuk kursi roda untuk pengunjung atau pemustaka yang butuh. Kemudian kami juga punya koleksi khusus untuk teman-teman yang netra. Kami punya koleksi namanya koleksi Braille
Itu adalah koleksi khusus untuk teman-teman yang tidak bisa melihat, dan itu cara bacanya diraba. Kita punya bukunya lebih dari 1000 gitu. Dan itu ada ruangan khusus. Jadi di Perpustakaan Jakarta Barat, sebetulnya semua perpustakaan yang ada di Jakarta yang di bawah Pemda DKI Jakarta, kami sudah membuat aplikasi namanya Jak Litera. Itu adalah aplikasi yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta, di mana seluruh koleksi itu terintegrasi dalam satu sistem Jak Litera. Di situ juga bisa kita jadi anggota, kemudian peminjaman pengembalian juga melalui aplikasi Jak Litera. Jadi semuanya dalam satu aplikasi, termasuk jadwal kegiatan dan termasuk jadwal pusling pun sudah ada di aplikasi Jak Litera. Yang paling menantang itu kan sebenarnya karena sekarang lebih ke semua serba gadget ya. Anak-anak taunya gadget gitu. Terus jadi mereka agak malas untuk membuka buku fisik gitu. Walaupun kami juga sangat pro dengan buku digital ya. Tantangannya tuh mengenalkan perpustakaan. Jadi memang warga itu banyak yang belum tahu perpustakaan itu apa, di mana perpustakaan. Perpustakaan Jakarta Barat sendiri kayaknya banyak yang nggak tahu gitu. Jadi untuk mengenalkan yuk kita ke perpustakaan itu agak sulit gitu. Makanya kami jemput bola, kami punya layanan perpustakaan keliling, kemudian kami juga berikan buku-buku untuk perpustakaan R. Petra, kami juga memberikan buku-buku untuk pojok baca masyarakat, itu bisa di RT, RW, PAUD, di apalagi ya, Posyandu dan lain-lain, itu juga kami berikan gitu. Tapi kalau menurut saya minat baca, kalau dibilang kurang memang masih kurang. Pengetahuan mereka tentang membaca, terus ke perpustakaan itu masih kurang. Tapi saya yakin, bukannya mereka tidak mau membaca, tapi mungkin mereka tidak punya akses untuk ke bahan bacaan. Seperti tadi saya bilang, sebetulnya sudah banyak program yang kita lakukan ya, kampanye-kampanye pun kita banyak lakukan. Kita ada program namanya Baca Jakarta, yaitu tantangan membaca untuk tidak hanya anak sekolah, tapi juga seluruh masyarakat, di mana ditantang untuk membaca selama 14 hari. Nanti setiap hari mereka harus mengisi buklet harian, kemudian nanti di akhir penyelenggaraan kami akan memberikan apresiasi berupa sepeda. Tapi kita juga harus berbicara tidak hanya buku fisik, kita juga mengenalkan buku elektronik. Ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengenalkan membaca, salah satunya dengan aplikasi Let's Read. Itu kita bisa baca buku, ribuan buku secara gratis, kemudian bisa juga dari Budi, buku digital, itu punya Kemendikbud. Itu sih juga gratis, dan itu juga ada ribuan buku anak, cerita bergambar yang sangat menarik, yang sangat seru gitu. Jadi aksesnya sudah banyak, bukunya sudah banyak kita berikan, cuma tinggal bagaimana sampai ke masyarakat nih yang paling kecil, terutama yang tinggalnya di gang-gang gitu, yang kadang masih sulit untuk dijangkau. Kalau segi fasilitas ruang perpustakaan sih, kalau menurut saya, kalau cita-cita saya ruang perpustakaan lebih besar. Terus kalau cita-cita pribadi saya tuh, saya pengen banget ada perpustakaan khusus anak di Jakarta. Terus kalau saya juga boleh berharap gitu, jumlah pustakawan tuh di Jakarta itu sedikit sekali. Skop seluruh Jakarta Barat, pustakawan itu hanya 3. Kami kadang kayak nggak punya cukup, tangannya kurang bisa menjangkau gitu. Jadi kalau bisa pustakawannya lebih banyak, jadi kami bisa banyak melakukan pembinaan ke masyarakat. Harapannya semoga profesi pustakawan itu lebih dikenal dan lebih banyak juga untuk direkrut gitu ya, oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi kita kerjanya akan lebih mudah, dan akan cita-citanya untuk meningkatkan minat baca dan literasi itu akan lebih mudah tercapai kalau kita punya banyak pustakawan. Mulailah membaca sejak dini, dan mulailah membaca dengan cara yang paling sederhana. Kita mulai dari kebiasaan membaca 10 menit satu hari gitu. Dengan kebiasaan membaca 10 menit satu hari, pasti akan tumbuh minat baca, terutama di kalangan anak.